Ika, yuk. Guys, balik lagi bareng aku di Car Addict Surabaya. Kalau kemarin kita udah nge-review Subaru WRX STI yang full Cosworth, hari ini kita mau review BMW E90 yang sudah di swap engine dan modifnya ganteng banget. Head-on juga, nanti kita cek ya segimana head-onnya, segimana kencengnya, gimana kerennya. Langsung aja biar nggak lama-lama ya, biar nggak makan waktu juga. Yuk, let's check it out. Jadi ini guys mobilnya guys, ini BMW 90 325i tahun 2007 yang di-convert dan di swap engine pakai mesin 330i N53 B30 3000 cc guys. Ini mesinnya sama kayak mesinnya F10 523i yang 2500 cc N53 B25 atau 330i nya E90 sendiri yang N53 B30. Nanti aku jelasin lebih tepatnya di bagian engine-nya. Nah, sementara dari luarnya dulu. Dari eksteriornya, dari bagian depan, bumpernya, body kit-nya udah diganti pakai body kit M Performance. Terus dengan sentuhan lips M Performance juga yang udah dibalut dengan karbon. Jadi ini karbon fiber asli ya guys ya. Karbon vakum. Terus aku yang suka dari depannya S90 ini kidney grillnya guys. Jadi kidney grillnya ini udah lebih modern, jauh lebih modern daripada E46. Terus untuk lampunya sendiri dia udah bentuknya udah berbeda sama yang E46. Terus dari pabrikannya udah dikasih proyektor. Ini untuk yang individual CBU atau completely build up. Terus ada angel eyes-nya juga, jadi kelihatan lebih cantik. Nah, untuk di E90 ini dia udah ada washer lamp-nya guys di sini. Ini washer lamp-nya. Nah, ini untuk kode warnanya dari BMW-nya namanya Japan Road, sorry. Japan Road atau Japan Road ya, nanti aku benerin deh. Nah, ini di bagian side skirt-nya juga pakai M Performance. Terus di spionnya udah dikasih cover karbon, jadi mirip-mirip sama M3-nya lah, ala-ala M3 gitu guys. Terus untuk yang di 325i CBU sendiri, yang ini kan udah masuknya udah facelift. Terus kebetulan ini individual guys, jadi individual tuh kalau di mobil barunya BMW zaman dulu, sampai sekarang kalian masih bisa request ke BMW-nya mau dikasih warna two-tone atau dikasih seal plate yang kayak gimana, atau interiornya kalian mau request kayak gimana, kalian bisa. Nah, kebetulan yang di 325 ini sudah pakai sunroof, moonroof, jadi bisa tilt and mundur guys. Terus bagian bawahnya ini dia dikasih semacam under panel, namanya dari APR Performance. Ini bahannya dari aluminium, jadi kuat banget. Ini juga berpengaruh ke turbulence dan performance guys. Terus bagian belakangnya ini dikasih roof spoiler, tapi masih sewarna body ya. Terus ada shock tail-nya juga. Nah, bagian bagasi, bagian belakang ini yang paling aku suka. Ini dikasih ductile karbon ala-ala M3, cuman kalau yang M3 dia menyatu jadi satu sama bagasi guys. Nanti aku kasih contohnya di video. Kalau ini mungkin namanya M Performance. Sorry ya, bukan M3 tapi M Performance yang karbon. Terus stop lampnya ganteng guys, gila.
Ini kalian bisa lihat ya. Bentuknya itu udah agak modern, terus udah ada LED-nya juga. Beda sama yang E46, E46 masih lampu bohlam. Terus untuk bagian belakangnya ini dikasih diffuser karbon juga. Terus ada under panelnya. Nah ini guys, kaki-kakinya dari S90 ini untuk di bagian velgnya pakai NK RPF1 original made in Japan guys. Jadi bedanya sama yang TW nggak seberapa terlihat, cuman kalau yang untuk orang udah ekspor, udah tahu velg dunia perfelekan pasti bakal tahu lah mana yang TW mana yang ori. Ini PCD-nya 5x120 PCD BMW ring 18, lebarnya 8,5 untuk yang bagian depan. Dan dibalut sama ban Campiro GT Radial SX2 22540. Sebenarnya dia nggak pakai ini guys, awalnya dia pakai velg Apex Racing punyanya BMW, yang dimana dipakai sama BMW M3, entah itu S92 atau M46, yang bentuknya gila, gagah banget guys. Jadi bentuknya ala Jerman gitu. Terus ini untuk di bagian pengeremannya udah di-upgrade pakai big bracket dari M3 nih guys, ada logonya M3, cuman dia dicat lagi warna merah, sayang kan. Kalau aku prefer warna biru, jadi originalnya kaliper ini warna biru, 4 pot tapi gede guys. Terus di disc brake-nya ini juga pakai punya M3, besarnya 355 mm. Terus untuk bagian suspensionnya dia pakai KW V3 suspension guys. Jadi KW V3 ini coilover yang high end guys. Sama kayak yang kita review Subaru STI kemarin, yang STI Blob I ya. Terus kita lanjut bagian belakang. Nah ini belakangnya juga sama, pakai NK RPF1, lebarnya 10, jadi jomplang banget guys belangnya itu. Lebar 10, ring 18, terus dibalut sama ban yang sama, Campiro XX2 GT Radial. Lebarnya 225, tebalnya 40. Jadi agak narik guys. Kalau yang depan sih masih ngotak ya, masih kelihatan ngotak lah. Terus rem belakangnya juga sama, masih pakai punya M3, tapi ini 2 pot yang gede. Terus bagian disc brake-nya juga sama, cuman dia sudah 330 mm, beda sama yang depan ya. Kita udah dari dalamnya BMW 90325 ini guys. Jadi aku udah di interiornya, terus aku mau nyalain, kuncinya kayak gini ya. Jadi kuncinya udah beda sama M46 dan udah beda sama F30 atau yang BMW setelahnya S90. Ini cara masukinnya gini guys, cara nyalainnya gini ya. Tekan sekali, set. Terus kita pencet rem, kita nyalain start-stop engine di sini. Dan suaranya ini gahar banget karena udah diganti full system exhaust dari Remus. Drainase ya, panas. Nah jadi spesialnya di interiornya 325 ini dia udah pakai yang namanya interior Alcantara di sini. Sorry ya, mungkin pencahayaannya agak jelek. Nah ini udah Alcantara guys. Dan di kombinasi sama karbon ini. Terus ini yang udah joystick ya, jadi dia pakai yang joystick. Terus di bagian setirnya udah pakai yang M3, tapi logonya diganti Haman. Terus speedometernya juga sama, diganti pakai speedometer Haman. Jadi Haman itu apa sih guys? Haman itu tuner exhaustnya BMW, sama kayak MST atau sama kayak ini apa namanya, agak susah namanya, Hardge. Jadi tunernya BMW itu ada banyak guys. Untuk di in-house tunernya ada Alpina, ada M Division. Terus untuk yang di exhaustnya ada Hardge,
ada Haman sama MST, cuman yang MST ini udah bangkrut perusahaannya. Nah, ini di interiornya, dashboardnya udah jauh lebih modern ya. Terus ini kebetulan kan individual, jadi dia waktu itu pemilik pertamanya request warnanya two tone. Jadi kombinasi antara warna hitam sama warna beige. Beige kalau di Indonesiain warna krem. Nah, di sini juga dikasih karbon. Ada lumayan banyak lah karbonnya. Terus di bagian entertainmentnya juga masih klasik ya guys ya. Jadi masih pakai radio, pakai CD juga bisa. Belum di-upgrade ke yang Android. Mungkin kalau yang Android bisa jauh lebih keren, cuman pemiliknya temanku sendiri nggak mau upgrade karena ingin mempertahankan bentuk estetikanya dari interiornya guys. Nah, di sini yang bikin keren ada sunroofnya nih, ada moonroofnya. Jadi bisa di tilt, bisa dimundurin. Gila kan, keren ya. Zaman segitu M46 belum ada sunroof kecuali untuk yang tipe CI atau coupe dan yang tipe M3 guys. Nah, di sini joknya dipakein jok Recaro Sportster. Ini joknya ini super wow, harganya bikin dompet nangis guys. Ini sekitar 60 jutaan lah. Terus ini juga pakai suede guys, bagian yang Alcantara ya, bagian yang plafon B-nya, plafonnya juga pakai Alcantara. Terus belakangnya dikasih roll bar atau roll cage 4 point. Ini presisi banget sih masangnya. Nah, baut-bautnya itu juga diperhitungkan, jadi nggak asal sembarang masang. Terus bagian belakang dikasih aluminium bordes, jadi semacam bordes, cuman dia lebih rapi dan baut-bautnya juga kelihatan lebih rapi guys, sesuai sama lekukan-lekukannya. Nah, sekarang kita ke bagian engine-nya ya guys. Double pacunya ini yang spesial juga karena udah di swap engine. Awalnya masih pakai mesin N52 B25, yaitu salah satu keluarga dari mesin N52, N54, N55, N53 itu sama guys. Cuman beda di intake, beda internal, sama beda build material guys. Nah, untuk yang di S90 ini dia udah di swap engine pakai mesin N53 B30 dari BMW S90 330i guys. Jadi 330i sayangnya di Indonesia nggak masuk. Jadi ini mesinnya harus didatengin dari Jerman. Jadi fresh dari Jerman, di rebuild lagi, ganti packing, terus di overhaul biar tambah enak mesinnya guys. Lah, apa sih bedanya yang N52 B25 sama N53 B30 ini guys? Jadi kalau N52 B25 itu masih pakai blok yang aluminium. Kalau yang di N53 ini udah pakai cast iron block, jadi bisa di turbo dan durability-nya lebih bagus. Nah, untuk perbedaannya sendiri di bagian crankshaft, bagian piston, stang piston juga udah pakai cast iron. Terus udah lebih gede, bore-nya juga udah lebih gede, lebih panjang lagi stroke-nya. Terus di bagian head-nya juga udah pakai yang N53 B30. Terus camshaft-nya juga beda, durasinya lebih gede, terus open derajatnya juga udah lebih gede guys. Terus intake-nya juga berbeda nih kan, kalau yang di N52 B25 itu nggak kayak gini guys intake-nya. Nah ini kebetulan di swap engine, cuman dia mempertahankan untuk standar karena lebih mudah perawatannya, lebih mudah maintenance-nya guys. Nah, terus untuk yang diubah bagian exhaust-nya, headernya sudah pakai headernya dari Remus, terus center pipe, front pipe, sama mufflernya pakai Remus semua guys. Jadi tuned by Remus, stainless steel, dan ini pernah di dyno keluarnya sekitar 280 horsepower guys. Jauh lebih gede sih daripada yang 52.
dan udah siap untuk diturbo, cuman masih mempertahanin NA. Mungkin next time ownernya mau di turbo guys. Terus bagian intake-nya juga udah diganti replacement pakai KNN. Terus ini pakai strut bar juga dari Ultra Racing. Nah, standarnya dari N52B25 itu biasanya di mesinnya ini guys, mesinnya 525E60, terus di mesinnya E90 yang 325i, sama F10 52, kalau yang F10 udah N53, beda, sorry. Nah ini guys, ini suaranya kenceng banget, ntar aku kasih tahu suaranya ya, gila, gokil. Mungkin itu dulu untuk bagian engine-nya. Sekarang kita lanjut ke bagian nyetirnya ya. Aku pengen coba kayak gimana sih ini rasain sensasi dari N53B30. Nah, terus ini spesial dari engine ini yaitu BMW udah puluhan tahun bikin mesin inline-6 guys. Jadi inline-6-nya ada banyak, mulai dari M series itu M20, M50, M52, M54. Terus ada lagi mesin yang SNG-nya yaitu mesinnya M Division ya, yaitu S54, S50, S55 yang dipakai sama M4, terus S58 yang terakhir ini yang dipakai sama BMW M4 terbaru yang G82 guys, atau yang M3 G80. Nah, jadi makanya kenapa BMW ini spesial banget di inline-6 engine-nya, yaitu dia konsisten dan bikin inline-6 ini kelihatan nggak jadi korelasi mesin yang lama guys. Jadi kalau untuk pabrikannya seperti Mercy, yaitu saingannya rivalnya, atau mesin atau dari brand-brand yang lain, mereka udah nggak pakai inline-6 lagi kayak Jawa JZ atau kayak RB26. Sekarang mereka pakai V6 guys. Nah, itulah kenapa mungkin Toyota yang di Supra barunya itu, yang Supra GR A90, dia pakai mesin B58 dari BMW, karena mungkin BMW adalah perusahaan atau manufaktur mobil yang masih mempertahanin inline-6 dan sudah apa ya, istilahnya sudah expert lah untuk di inline-6 engine-nya guys. Makanya dia nggak mau lagi untuk ruwet-ruwet harus research lagi atau riset bangun inline-6 engine lagi, karena udah ada yang lebih expert guys. Nah itu dia. Nah ini aku bakal nyobain guys gimana nyetirnya, gimana performance-nya, kenyamanannya gimana ya 90 ini. Langsung aja ya kita jalan, udah pakai sabuk. Biar nggak lama-lama, langsung aja, yuk gas. Nyetirnya agak menegangkan karena remnya ini kalau masih dingin belum terlalu pakem guys, jadi harus pelan-pelan. Gasnya sih konstan ya, jadi dari bawah itu, dari RPM bawah sudah bisa dapat powernya. Dan ini bener gas, remnya masih agak berat banget karena masih dingin, jadi harus nunggu panas dulu baru bisa pakem. Dan masih tebel lagi ini, apa namanya, brake padnya masih tebel. Nengkanya sih nggak seberapa keras karena ini ya tahu sendiri lah, KW-V3 kan high end coilover, jadi nggak se-stiffing kayak D2 atau coilover yang medium end lainnya guys. Kalau di 46 aku sendiri, aku pakainya yang D2, jadi D2 yang V3, yang 3-way, yang udah ada mount plate chambernya. Nah jadi gila sih ini, gasnya konstan, ngeremnya juga harus ngerem dari jauh, handlingnya juga enak guys, kayak mobil balap jadinya. Terus bahkan berhubung ini sudah diikat dengan beberapa sway bar, terus dengan strut bar, semuanya depan belakang atas bawah dikasih semua, samping kanan kiri. Jadinya mobilnya agak sedikit rigid atau kaku ya. Jadi tingkat kekakuannya bagus. That's why di sini hampir nggak ada body roll sama sekali guys. Apalagi kalau kalian bawa pacar ya, jadi berdua di sini enak banget guys. Apalagi di belakang juga nggak ada joknya, cuma ada roll cage doang. Jadi serasa bawa Ferrari versi mini package lah. Hehehe. Iya, ini ciri khas dari inline-6-nya BMW.
bahkan dari tipe yang M series yaitu M50 sampai L54 sampai yang sekarang N55 yang di mesin ini N53, ini tarikannya bener-bener wah, kayak serasa di RPM 1500 itu udah dapat power yang oke, guys. Dan enaknya di jok bucket seat kayak gini, semi bucket yang Recaro Sportster gini, itu kalian berasa dipeluk. Jadi ketika ada belokan yang cukup tajam, belokannya cukup kencang, jadi kalian nggak gampang goyang gitu, guys. Nah, ini coba aku putar balik karena di sini rumahnya nggak segede yang di daerah timur dan barat, jadi aku harus putar balik dulu untuk balik ke sana, guys. Cari jalan yang enak ya, yang sekalian ada polisi tidurnya dan ground jalannya biar lebih nyaman rasainnya, biar lebih tahu gimana sih kalau ada ground jalan itu atau ada bekukan jalan yang nggak rata, mobilnya bakal enak nggak. Nah, ini hujan lagi, guys. Tadi padahal udah berhenti, mobilnya jadi kotor lagi deh. Sorry ya kawan. Aku di sini kelemahannya nggak bisa nyobain kenceng, guys, yang bejek gaspol lah, karena ya tahu sendiri kan di sini perumahan, jadi harus ekstra hati-hati karena banyak lalu lalang mobil motor di sini. Ini kebetulan ada speed bump nih. Nah, ada speed bump pun nggak terlalu stiffing, guys, jadi masih oke lah. Kalau yang punya aku di itu, aku rasain itu juga nggak ada, waktu ada speed bump itu juga nggak terlalu keras juga, karena mungkin masih medium end ya. Kalau yang udah bottom end, yang coilover yang masih V1 atau coilover yang kelasnya di bawah itu mungkin ngerasanya agak lebih sedikit stiffing ya. Dan vibes-nya nyetir 90 ini kayak kalian nyetir di tahun 2000-an awal, guys. Karena waktu itu kan peralihan dari zaman klasik ke modern ya. Jadi 90 ini nggak bisa dibilang klasik, tapi juga bisa dibilang modern, karena waktu itu generasi pertamanya sendiri keluar pada tahun 2005, guys, setelah E46. Dan mesin yang diusung sama BMW di E90 atau E92 itu, mereka ada beberapa tipe engine, guys. Yang pertama 320i itu mesinnya N46, sama kayak yang dipakai di 318i-nya E46 yang generasi terakhir. Yang udah LCI itu juga sama N46. Terus untuk yang di 325i tipe yang tengah-tengah itu pakai mesin N52B25, mesin inline 6 2500 cc yang bawaannya ini, guys. Nah, terus habis itu ada lagi mesinnya N53B30 yang dimana BMW itu ngeluarin di varian 330i. Jadi 330i sayangnya nggak masuk di Indonesia, jadi harus melewati importir umum. Cuman pada waktu itu belum ada importir umum yang masukin 330i. Yang ada hanya 46 aja, guys. Nah, terus ada lagi mesinnya itu N54B30 Twin Turbo. Itu ada di varian BMW 335i atau 335 Ci, guys. Aku pernah lihat juga yang 335 Ci N54 Twin Turbo. Jadi modelnya S92 Coupe 3000 cc inline 6 Twin Turbo, guys. Pada waktu itu BMW ngeluarnya cuma di tahun yang nggak terlalu panjang, karena mungkin pada saat itu setauku dan aku dapetin informasinya, kalau dicun atau udah dimodifikasi itu bisa ngalahin standar powernya dari M3 yang S92, guys. Karena kenapa? Karena itu tadi, ibaratnya kenapa aku bikin mobil kenceng kalau udah ada varian di bawahnya yang bisa kenceng juga gitu loh. Akhirnya nggak bertahan lama, terus kemudian barulah di tahun 2012-an baru dia BMW bikin mesin yang berlagi, guys, yaitu N55 yang dipakai di BMW 335i yang F30 sama BMW 435i yang di F32. Jadi inline 6 turbo juga, cuman
belum twin guys. Powernya gila loh ini ya, speechless ya. NA yang bener-bener memuaskan di varian inline 6 nya BMW. Salah satunya adalah ini N53 B30 ini. Mungkin segitu dulu ya guys ya untuk review nyobain nyetir mobilnya i90 ini gimana. Sorry mungkin kalau misalnya ada salah kata atau informasiku mungkin kurang akurat, mungkin kalian bisa benerin di kolom komentar di bawah ini guys ya. So see you soon, jangan lupa untuk subscribe dan ketik di kolom komentar di bawah ini, dan jangan lupa untuk share ke teman-teman kalian supaya teman-teman kalian bisa lebih tahu informasi. Dan ini aku mau nyobain guys, jalan agak kenceng karena ini ada jalanan sepi. Jadi lumayan lah, sekitar 200 meteran. Gimana sih kalau aku bejek spol? Aku pakai mode sport kali ya. Ini udah kerasa. Ntar aku coba cari spot yang agak kosong dulu guys. Dan aku matiin AC biar lebih enak powernya, biar pulinya nggak terlalu makan banyak. Ini lumayan kosong. Karena ini hujan jadi harus hati-hati. Gila, BMW always nggak pernah ngecewain. Jadi tenaganya tuh ke atas itu, wah, powernya konstan. Dan apa ya, RPM bawah sampai atas itu nggak ada habisnya karena mungkin NA dan nggak ada turbo lag juga kan karena nggak pakai turbo. So stay tuned and see you in the next video. Bye bye.